Klarifikasi Yusuf Siregar menyalahkan PJ, Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahman. Terkait masalah pelantikan yang mereka anggap bahwasanya itu tidak sah. Itu gimana tanggapan? Begini. Ketika saya menjadi bupati, saya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelantikan. Kewenangan tadi saya lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. 89 pegawai ASN yang saya lantik itu sudah ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Karena apa? Karena memang tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri, saya tidak mungkin berani melantik. Berkaitan dengan yang 2 orang, sebenarnya proses lelang jabatan itu ada tahapan-tahapannya. Diawali dari pendaftaran, pengumuman pendaftaran, ujian, sampai menjadi pemenang. Setelah itu disampaikan kepada tim dan KSN. Perjalanan seleksi jabatan tadi itu sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur. Sudah ada pemenang. Setelah pemenang ini disurati oleh KSN bahwa ini boleh dilantik, kita surati ke Menteri Dalam Negeri. Tapi ketika surat dari Menteri Dalam Negeri belum keluar, saya sudah habis. Sudah habis ya, Yusuf Siregarnya habis, tapi bupatinya masih ada. Karena saya sudah habis, saya tidak berani melantik yang 2 orang ini. Kenapa? Karena memang tidak ada izin. Karena tidak ada izin, saya tak berani melantik, dan itu diserahkan kepada penanggung jawab PJ di Kabupaten Serdang ini. Saya habis, selesai. Artinya ketika saya tidak melantik, dianggap saya itu bersalah. Tidak seperti itu. Pemerintah tetap ada, tapi karena saya habis, Yusuf Siregar habis, maka ini diserahkan kepada PJ. Nah, tanggung jawab inilah sebenarnya yang akan melanjutkan pelantikan tersebut, bukan saya lagi. Jadi tidak ada alasan sebenarnya mengatakan saya menonjolkan, tidak ada. Tapi kalau tidak ikuti proses lelang jabatan, saya copot, itu berarti itu memang non-job. Ini tidak. Karena belum adanya waktu pelantikan, karena saya habis, maka itu tidak dilantik. Proses lelang tetap berjalan dari awal sampai terakhir, dan ada pemenang. Itu sudah ada, KSN sudah memerintahkan untuk itu dilantik. Tapi karena waktu saya habis, makanya itu tidak saya lantik. Kalau itu saya lantik, saya yang salah. Nah, kembali lagi kepada yang 2 orang. Menteri Dalam Negeri sudah memberikan surat kepada saya untuk melantik 89 orang. Ya, untuk melantik 89 orang. Di situ sudah saya lantik. Kenapa? Karena ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Yang 2 tadi tidak dilantik. Karena apa? Karena tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Karena tidak ada izin, saya tidak berani melantik. Kalau itu saya lantik, saya lebih salah lagi. Nah, inilah sebenarnya permasalahan yang ada ketika ya banyaklah ya permasalahan yang menyangkut tentang itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu adalah pelaksanaan yang memang tidak bisa dilantik karena belum ada izin. Terima kasih. Pengamat politik, Diva Siombing memberi tanggapan atas video klarifikasi dari Ali Yusuf Siregar, AYS, terkait masalah pelantikan 89 pejabat di akhir masa jabatan AYS yang ditanya oleh wartawan pada saat setelah mendaftar di KPU, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Terkesan menyalahkan PJ, Bupati Deli Serdang Bapak Wirya Al-Rahman,
karena tidak mau melantik usulan AYS sebagai pejabat yang dipilih dari hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Diva, masalah non-jobnya 2 orang pejabat eselon 3 di pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu adalah bentuk tidak bertanggung jawabnya AYS selaku bupati, dan mau melempar bola atau menyalahkan PJ Bupati Deli Serdang, Bapak Wirya Arahman, karena tidak mau melantik dari izin pelantikan Mendagri. Padahal kondisi ini terjadi karena terlalu gegabahnya AYS dalam melantik pengganti jabatan dari Saudara Andri Rija dan Anka, padahal izin pelantikan eselon 2-nya belum keluar, yang mengakibatkan korbannya ASN tersebut tanpa ada kesalahan. Kalau saya cermati, video klarifikasi AYS pada saat pendaftaran di KPU Deli Serdang, yang kita dapat dari media sosial, terkesan AYS menyalahkan PJ Bupati Deli Serdang karena tidak mau melantik sebagai pejabat eselon 2 yang AYS usulkan sebagai pemenang seleksi terbuka JPT Pratama sebagai Kadis PMD dan Kalak BPBD Kabupaten Deli Serdang, karena dari klarifikasi di videonya AYS berulang kali menekankan bahwa izinnya kemarin belum ada pada saat saya sebagai bupati, dan izin untuk melantik itu bisa dilakukan oleh Bupati Deli Serdang selanjutnya. Padahal PJ Bupati bisa saja tidak melantiknya karena mungkin dianggap cacat prosedur dalam penentuan hasil seleksinya atau merasa ada yang kurang tepat dalam usulan tersebut. Jadi dari klarifikasi tersebut saya mencermati bahwa AYS menyalahkan pihak PJ Bupati Deli Serdang, yang mengakibatkan nonjoknya bawahannya saat itu, ujar Diva kepada wartawan, Jumat 31 Agustus 2024. Ditambahkan Diva, bahwa sebagai bupati yang arif semestinya AYS mampu lebih cermat dalam melantik 89 orang tersebut, jadi walau AYS pada saat itu sudah mendapat izin untuk melantik 89 orang tersebut, semestinya pengganti 2 orang di jabatan Andriza dan Wagino tidak usah dilantik dulu sebelum ada kepastian izin pelantikan eselon 2-nya keluar. Jadi AYS terkesan gegabah tidak cermat dan menyalahkan atau melempar bola kesalahannya tersebut kepada PJ Bupati saat ini. Dari 89 orang pejabat yang dilantik kemarin tersebut, jika AYS arif semestinya dia tidak melantik dulu pengganti Andriza dan Wagino, agar 2 pejabat yang ikut lelang tadi, tidak nonjob, menunggu dilantik eselon 2 oleh PJ Bupati sehingga terkesan menyalahkan dan melempar bola kepada PJ Bupati. Saya menilai AYS tidak bijaksana dan terkesan melempar tanggung jawab kepada PJ Bupati, jelas Diva. Selain terkesan menyalahkan, AYS juga dari video tersebut secara implisit terkesan mau mengintervensi PJ Bupati Deli Serdang, harus mengikuti usulan pemenang dari hasil seleksi terbuka JPT Pratama versi AYS, padahal bisa saja Pak PJ Bupati melihat bahwa pengusulan hasil seleksi cacat prosedur atau menilai pejabat yang diusulkan kurang layak untuk di perangkat daerah tersebut. Saya menduga AYS atas nama izin Mendagri mencoba mengintervensi Pak PJ Bupati harus melantik apa yang telah diusulkan oleh AYS. Saya yakin PJ Bupati Deli Serdang atau Pak Wirya lebih arif dalam menilai, apakah ada cacat prosedur dalam pengusulan atau kurang layak sebagai pemenang seleksi atau ada pertimbangan lainnya, katanya lagi. Nortiana Manalu melaporkan.